Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santun Ristikoma dari Prodi Budidaya Perairan dengan NIM C1K020078. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab mata kuliah biologi dasar acara 4 dengan tema acara ekologi. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga lingkungan sekitarnya. Ekologi merupakan ilmu dengan topik yang luas dan kompleks yang mencakup hierarki dan keanekaragaman hayati, jumlah dan persebaran organisme, peran dan interaksi antar organisme, habitat dan relung, jaring-jaring makanan, daun nutrien, dan daur biokimia, serta sebagai proses lainnya. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mengelompokkan ekologi menjadi sejumlah subdisiplin ilmu, baik menurut pola spesial atau tempat dan temporal atau waktu, subjek yang dipelajari maupun keterkaitan dengan bidang ilmu lainnya. Pertanyaan kedua, jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada masing-masing unit percobaan pada rangkaian percobaan ekologi menggunakan hidrilla dan ikan cupang. Pembahasan difokuskan pada warna air pada tiap rangkaian percobaan kondisi hidrilla dan ikan cupang, atau pada unit percobaan yang berisi hidrilla dan ikan cupang. Nah, pada percobaan kali ini kita terlebih dahulu menyiapkan dua rangkaian percobaan yang masing-masing terdiri dari 4 botol biakan. Kemudian rangkaian pertama tersebut diberi nama atau label T1, T2, T3, dan T4. Sedangkan rangkaian 2 diberi label G1, G2, G3, G4. Kemudian tambahkan air kolam secukupnya ke dalam masing-masing botol biakan. Tambahkan 3-5 tetes brotimol biru ke dalam tiap-tiap tabung. Botol T1 dan G1 berisi dengan seekor cupang, dan T2 dan G2 berisi dengan seekor cupang dan setangkai hidrilla. T3 dan G3 diisi dengan setangkai hidrilla, dan T4 dan G4 diisi dengan air saja. Tutup botol dengan rapat, kemudian letakkan rangkaian percobaan pertama T1 sampai dengan T4 di tempat yang terkena cahaya. Sedangkan percobaan kedua atau rangkaian kedua G1 sampai G4 ditempatkan di tempat yang gelap atau di dalam kardus. Lakukan pengamatan secara berkala setiap 6 jam sekali selama 48 jam. Tapi kita lihat lagi di pertanyaan. Tapi difokuskan pada unit percobaan yang berisi hidrilla dan ikan cupang, berarti T1 dan G1 dan T3 dan G3. Nah, pada pembahasan yang pertama, T1. Pada percobaan yang berisi ikan cupang, T1 dan G1 yang ditempatkan terkena cahaya atau T1 dan ditempatkan di tempat yang gelap atau di dalam kardus G1. Perubahan warna pada T1 diperiksa setiap 6 jam sekali sampai 48 jam atau 2 hari. Pada jam ke-6, air bening keruh ikan linca. Pada jam ke-12 dan 18, air bening keruh ikan masih linca. Pada jam ke-24, air bening keruh ikan bergerak lambat. Pada jam ke-30, air bening keruh ikan lebih banyak diam. Pada jam ke-36, air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. Pada jam ke-42, air bening keruh ikan lebih banyak diam dan berada sering di permukaan air. Pada jam ke-48, air bening keruh ikan lebih banyak diam, lemah, dan berada sering di permukaan air. Pada perubahan warna pada G1 yang ditempatkan pada tempat gelap yang berisikan ikan cupang. Pada jam ke-6, 12, dan 18, air bening keruh ikan linca. Pada jam ke-24, air tetap bening keruh ikan bergerak lambat. Pada jam ke-30, air tetap bening, keruh, dan ikannya bergerak lebih lambat dari sebelumnya.
Pada jam ke-36, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan warnanya mulai memudar. Pada jam ke-42, air bening keruh, ikan lebih banyak diam di dasar botol dan sesekali berenang, warnanya memudar. Dan pada jam ke-48, air bening keruh, ikan lebih banyak diam, lemah dan berada sering di permukaan botol, di dasar botol. Nah, pada percobaan hidrilla atau T3 dan G3, yang pertama perubahan warna pada T3 yang berisikan setangkai hidrilla yang ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari, yang diperiksa setiap 6 jam sekali. Pada jam ke-6, 12, 18, 24, 30, air keruh bening, tumbuhan segar. Nah, pada jam ke-36, 42, 48, air keruh bening, tumbuhan segar, sedikit kuning. Perubahan warna pada G3 yang ditempatkan dalam kardus atau gelap. Pada jam ke-6 dan 12, air keruh bening, tumbuhan segar. Pada jam ke-18, air bening keruh, mulai kekuningan, tumbuhan mulai menguning. Pada jam ke-24, air bening keruh, kekuningan, tumbuhan menguning. Pada jam ke-30, air bening keruh, kekuningan, tumbuhan menguning dan terlihat layu. Pada jam ke-36, 42, air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat layu. Pada jam ke-48, air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu dan disertai daun yang rontok. Nah, kesimpulan dari T1 dan G1 pada ikan cupang yang disimpan di tempat yang terkena cahaya, warna air itu tetap bening keruh dan ikan banyak diam, lemah dan sering berada di permukaan air. Sedangkan pada G1 yang disimpan di tempat yang gelap, air warna bening keruh, ikan lebih banyak diam dan berada sering di dasar botol. Dari T3 dan G3, pada tanaman hidrilla yang disimpan di tempat yang terang, warna air keruh, bening, tumbuhan segar, sedikit menguning. Sedangkan pada G3 yang disimpan di tempat yang gelap, warna air keruh, kekuningan, tumbuhan menguning, terlihat lebih layu disertai dengan daun yang rontok. Nah, kesimpulan dari di sini, apabila yang ditempatkan yang terkena cahaya matahari, otomatis ikan itu akan berada sering di permukaan botol. Sedangkan yang ditempatkan di tempat yang gelap, ikan sering berada di bawah dasar botol. Nah, pada tanaman hidrilla yang disimpan di tempat yang terang, tumbuhan tetap segar dan sedikit menguning. Nah, sedangkan pada percobaan yang ditempatkan di tempat yang gelap, tumbuhan itu menguning dan terlihat layu, disertai daun yang rontok, karena ini dipengaruhi oleh faktor matahari. Ya, akibatnya tanaman yang berada di tempat yang gelap itu terlihat layu, sedangkan yang ditempatkan terkena cahaya, malahan tumbuhan itu akan segar dan sedikit menguning.